Assalamualaikum Bu Yuli, apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Indah. Baik, ini Bu Indah. Terima kasih Bu Yuli sudah meluangkan waktunya untuk saya. Ini sengaja saya menghubungi Bu Yuli ya karena beberapa hari ini saya gelisah tidak bisa tidur gitu. Kira-kira apa ya yang membuat Bu Indah ini merasa gelisah? Sepertinya penting sekali nih. Iya, itu terkait pekerjaan atau kegiatan rutinitas saya sehari-hari di sekolah Bu Yuli. Iya Bu ya, jadi pastinya sebagai guru itu kita atau mungkin Bu Indah sendiri juga dihadapkan pada berbagai situasi. Nah, apa yang Bu Indah hadapkan Bu dari Oki off kamera saja ya. percakapan kita ini? Saya kan menginginkan semua siswa saya lulus ujian di tahun ini. Ya. Tetapi ada satu siswa saya itu yang tidak mengikuti ujian, yaitu ujian UKK. Padahal ujian kan sudah terlaksana. Saya khawatir anak tersebut tidak lulus, begitu Bu. Permasalahan yang saya hadapi belakangan ini. Jadi Bu Indah itu mengharapkan supaya anak ini yang tidak ikut UKK itu bisa tetap lulus Bu ya. Jadi Ibu mengharapkan Ibu mendapat kesempatan lagi untuk mengikuti UKK agar murid Ibu itu bisa lulus semua, gitu deh. Iya, benar sekali. Ya, saya pengennya siswa saya itu lulus semua, tapi ada kendala yang itu tadi. Iya. Nah, untuk memudahkan situasi ini, boleh saya tahu nama murid Bu Endah tersebut? Siswa saya itu namanya Alki. Aldi. Jadi Aldi Mohon maaf Bu Yulia, agak terdengar. ya, jadi Aldi ini tadi kan tidak mengikuti UKK saat penjadwalan pelaksanaan. Nah, peluang atau kemungkinan apa ini yang Bu Endah ambil untuk dapat membantu Aldi bisa mengikuti uji kompetensi keahlian? Saya mau punya rencana menginginkan Aldi itu ikut ujian susulan. Saya akan mengusulkan nama Aldi itu mengikuti UKK susulan sehingga Aldi dapat tetap mengikuti serangkaian ujian tersebut dan akhirnya mereka bisa lulus. Kan ujian tinggal selangkah lagi. Sayang kan? Iya, tinggal selangkah lagi, eman ya istilahnya. Iya. Ya, nah, untuk mencapai peluang tersebut, hambatan apa yang mungkin Bu Endah hadapi atau Bu Endah temui? Hambatan yang saya hadapi itu saya untuk komunikasi Aldi itu agak susah karena Aldi itu jarang masuk sekolah. Karena kan mereka mencari uang untuk membiayai hidupnya. Aldi itu anaknya bekerja sekarang posisinya. Dia harus membiayai sekolahnya, membiayai kehidupannya, bahkan membantu orang tuanya. Apalagi Aldi itu kerjanya di kafe yang mulai bekerjanya dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Jadi waktu sekolahnya dia sudah ngantuk, jadi kadang nggak berangkat sekolah karena ngantuk itu. Jadi sebenarnya saya juga ingin ketemu sama orang tuanya, ingin saya sampaikan bahwa sekolah tinggal sebentar lagi, Aldi sudah lulus. Yang kedua, saya juga pengen ketemu akan menemui kepala sekolah terkait pembayarannya Aldi. Begitu Bu Yuli ceritanya dari siswa saya yang bernama Aldi itu. Jadi di sini tadi Bu Endah menemui hambatan beberapa hal ya. Yang pertama masalah keefektifan masuk sekolah Aldi, di mana Aldi ini sering sekali tidak mengikuti pelajarannya karena tadi dia jam 8
malam waktunya dia istirahat digunakan untuk bekerja. Sehingga saat paginya sekolah, dia tidak bisa bangun pagi. Dan kadang kalau akhirnya tidak masuk sekolah. Terus seperti itu. Nah, dari hambatan-hambatan tersebut, bagaimana langkah atau cara Bu Endah untuk mengantisipasi atau mengatasi hal-hal tersebut? Yaitu saya mengupayakan satu, nama Aldi itu dipastikan bisa mengikuti ujian susulan. Yang kedua, ya untuk kekurangan pembayaran, saya berharap dari pihak sekolah meringankan atau bahkan membebaskan dari kekurangan Aldi tersebut semua biaya UKK, karena UKK kan biayanya juga agak mahal, jadi paling tidak Aldi sudah terbebas dari itu. Dan saya mengusahakan atau menghubungi rekan pengajarnya Aldi untuk memberikan les tambahan tentang materi UKK. Itu yang solusi saya, rencana saya sebelumnya. Jadi hambatan-hambatan tadi akan Ibu antisipasi dengan 3 hal tadi yang memastikan bahwa Aldi itu namanya tertera di usulan UKK. Kemudian yang kedua itu memastikan bahwa Aldi ini harus bisa mengikuti UKK, harus bisa ini karena tinggal satu kesempatan lagi. Nah, yang ketiga untuk pembayaran nanti akan menemui Bapak Kepala Sekolah, yaitu nanti menyampaikan keringanan atau pembebasan pembayarannya. Kemudian bagaimana langkah Bu Endah untuk memastikan bahwa Aldi ini mengikuti susulan UKK? Mengingat bahwa Aldi dulu pernah diberi jadwal, sudah pernah mendapat jadwal, tapi dia tidak hadir dalam kegiatan penting itu. Saya yang utama ini saya akan mendatangi rumahnya Aldi. Jadi dalam waktu ini saya akan mendekati ke rumah Aldi ingin menyampaikan bahwa pelaksanaan UKK susulan akan segera dilaksanakan karena sebelumnya saya sudah sampaikan ke Aldi, ini jadwalnya sudah saya share, saya sampaikan lewat edaran, tetapi tetap datang. Jadi ini saya juga mau datang lagi ke rumahnya Aldi. Ya, jadi apa yang akan Bu Endah katakan kepada orang tuanya Andi bahwa UKK ini penting, jadi harus bisa hadir. Ini apa yang akan Ibu katakan? Sebenarnya saya sudah berkali-kali ke rumahnya, sudah saya sampaikan sebelumnya. Tetapi saya tetap akan ke sana lagi menyampaikan pada Aldi, tolong ini untuk fokus karena kan selangkah lagi sudah mendapatkan ijazah. Jadi tidak perlu kalau sudah mendapatkan ijazah, saya yakin Aldi bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik daripada sekarang. Ya, jadi mengingatkan kembali Bu ya, tujuannya tadi apa supaya tujuan itu bisa tercapai pastinya Bu ya, segera lulus, nanti bisa mengikuti UKK, lulus, kemudian mendapat pekerjaan. Nah, mungkin ada yang ingin Bu Endah tambahkan lagi? Oh iya, yang ingin saya tambahkan saya dari jadwal UKK itu misalkan jadwalnya besok, malam harinya saya akan menghubungi Aldi atau mendatangi rumahnya. Bahkan besok paginya waktu pelaksanaan itu akan saya jemput di rumahnya. Jadi pagi-pagi anaknya saya jemput, saja ke sekolah, saya tunggui. Nanti sampai saya antar pulang lagi karena UKK hari 2 hari ya besoknya saya lakukan begitu lagi. Ya, jadi ini dipantau Bu ya istilahnya, dipantau, dikawal, dipastikan bahwa Aldi ini benar-benar dia datang ke sekolah dan mengikuti. Jangan sampai lagi ada ketidakmasukannya karena tinggal satu langkah lagi. Nah, dalam waktu dekat ini, mana yang mungkin Ibu lakukan terlebih dahulu? Yang utama yaitu saya akan menemui kepala sekolah, saya sampaikan terkait permasalahan pembayaran itu, dan saya akan menemui Bu Rizky memastikan jadwalnya. Kalau sudah, saya akan datang ke rumahnya Aldi, saya sampaikan hasil dari sekolah bahwa Aldi harus UKK dengan syarat
pembayaran akan diberi keringanan dari sekolah. Yang kedua, nanti dari pihak Kaprodi akan memberikan pelajaran tambahan untuk meringankan Aldi melangkah ke ujiannya. Ya, jadi pastinya ini berita baik ya untuk Aldi untuk mendengarkan kabar ini. Nah, kapan ini Bu dilakukan rencana ini? Sesegera mungkin nanti kalau sudah nanti siang bisa menemui Bapak Kepala Sekolah, sorenya langsung berita bahagia ini akan saya sampaikan ke Aldi. Ya. Nah, ini dari teman-teman Ibu Endah, mungkin siapa yang bisa bantu Bu Endah agar bisa mencapai tujuan tersebut? Untuk ini saya akan minta bantuan ke guru BK di kelasnya Aldi dan Kaprodinya. Untuk guru BK-nya itu Bu Sri Minarti yang biasa memberi bimbingan ke siswa, jadi sudah punya jurus-jurus tertentu untuk membujuk anak supaya semangat belajarnya meningkat lagi. Dan untuk Bu Rizky itu saya akan menemui untuk benar-benar jadwalnya segera realisasi lesnya untuk Adi, begitu yang membantu saya 2 ibu guru. Ya, jadi nanti Bu Sri Minarti dan Bu Rizky ini yang akan membantu Ibu ya. Iya. Nah, dari sesi ini, apa yang Ibu Endah dapatkan? Yang awalnya saya ini bingung Bu Yuli, saya harus melangkah yang seperti apa, jadi terbeban terus. Tapi setelah saya bisa menyampaikan unek-unek saya ini, rasanya hati saya blong begitu. Ke depan gambaran saya itu bahwa selangkah lagi Adi akan mencapai tujuannya, yaitu lulus, sehingga saya senang bisa mengantarkan begitu. Alhamdulillah, senang loh Bu saya mendengarnya. Bu Endah sudah bisa menghadapi kebingungan saat ini. Saya jadi nggak sabar nih dengar cerita Bu Endah setelah bertemu dengan Aldi dan setelah Aldi menyelesaikan UKK pastinya. Minta doa restunya Bu Lia ya. Setelah ini saya akan eksekusi. Saya akan berangkat ke rumahnya, mau menemui kepala sekolah, ke Aldi. Jadi semoga usaha saya akan berhasil. Terima kasih Bu Yuli sudah meluangkan waktunya untuk saya. Iya Bu Endah, sama-sama. Ketemu lagi Bu Endah ya setelah Aldi menyelesaikan UKK ya Bu. Kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Yulia Ningsih. Waalaikumsalam Bu Endah. Assalamualaikum, selamat siang Bu Yuli. Terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini untuk saya. Waalaikumsalam Bu Endah. Saya juga senang loh Bu Endah bisa meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Bu Endah. Iya, sebenarnya ada masalah apa Bu Yuli? Saya beberapa hari jenengan hubungi itu sinyal saya jelek sekali. Jadi mungkin hari ini, ayo sekarang kita obrolkan apa sih sebenarnya yang ada di unek-uneknya Bu Yuli itu. Iya Bu, sejak kemarin saya tuh kepikiran Bu Endah Nisa mau ada yang saya obrolin ini. Jadi kan gini Bu, di tugas pekerjaan saya sehari-hari sebagai guru itu saya itu ada perubahan. Dulu itu saya tuh terbiasa Bu ya mengajar itu di kelas rendah. Nah, itu lebih lamanya itu di kelas 1 Bu. Nah, sekarang saya di Januari ini 2023, saya itu dipindah menjadi wali kelas 4. Nah, di sini setelah saya beberapa hari itu mengamati menjadi guru kelas itu banyak loh Bu perbedaan di kelas 1 dan kelas 4 yang mana saya harus bisa menyesuaikan semuanya mulai dari anaknya, kemudian permasalahan-permasalahan anaknya ketika di kelas itu banyak sekali yang harus saya dan itu kadang membuat saya aduh gimana nih ya harus seperti apa itu. Berarti awalnya Bu Yuli itu ngajar di kelas 1 lama, setelah itu ngajar di kelas 3, kelas 4 ya, kelas atas ya. Jadi ada perbedaan dari anak-anak
untuk bersikapnya itu. Terus dari obrolan tadi itu sebenarnya dari percakapan ini apa tuh yang ingin hasilnya apa dari itu? Jadi gini kan, pertamanya itu saya tuh ingin menyampaikan permasalahan saya ya, itu ke anak-anak. Jadi kalau di kelas rendah kelas 1 itu biasanya anak-anak itu lebih penurut, Bu. Kalau saya ngomong gitu ya dengan disertai contoh anak-anak seperti ini, saya jelaskan seperti itu, anak-anak itu disiplin banget, mudah ngerti, enak. Jadi wali murid juga bantu. Kan kalau kelas 1 wali murid masih mendukung, memantau anak-anak itu mulai dari berangkat sampai belajarnya di rumah. Nah, kalau di kelas 4 itu orang tua kan sudah lepas, kebanyakan itu sudah mulai mandiri. Kemudian juga karakter anak yang sudah mulai beranjak dewasa. Ini anak-anak di kelas 4 itu mulai ada kurang kedisiplinan, Bu. Di kelas saya itu satu anak ini, Bu, itu dari 1 minggu itu bisa tidak masuk itu 3 hari, Bu. Itu setiap minggu, bayangkan, Bu. Oh, berarti satu anak dari yang kalau sudah kelas 4 itu ada muridnya Bu Yuli itu yang dalam 1 minggu tidak masuk 3 kali. Padahal sudah ada peraturan di sekolah gitu. Berarti kedisiplinannya itu efektivitas kerja itu berapa sih yang ada di Bu Yuli harapkan dari sekolah itu? Jadi kalau di sekolah saya itu kedisiplinannya itu setiap siswa itu 90% ya keaktifan masuk. Di 90% sini yang ada keaktifan. yang 10% biasanya untuk anak-anak kita tidak mengharapkan ada sakit, kemudian kepentingan keluarga. Nah, di sini setiap anak itu 90% itu untuk setiap bulannya. Berarti keefektifan 90% yang diinginkan. Kalau tadi ada siswanya yang dalam 1 minggu tidak masuk 3 kali. Berarti kalau 1 bulan kan 12 kali. Berarti berapa persen ya efektivitasnya anak tersebut masuk sekolah dalam 1 bulan itu? Kalau anggap 1 minggu dia 3 kali. Kalau 1 bulan berarti 12 hari, Bu ya. Itu kalau saya kalikan 100, kemudian anggap saja hari efektifnya itu 30, yang 4 dikurangi hari Minggu 26. Berarti ketemunya kurang lebih 1.200 dibagi 26, ada 46%, Bu. Jadi keefektifan anak ini masuknya cuma 60%. 46%. Saat ini berarti murid dulu berada di 46% efektivitas masuknya. Iya. Kalau boleh tahu sebenarnya keinginannya Bu Yuli itu berapa persen sih efektivitasnya siswanya masuk itu? Ya kalau keinginannya itu sesuai lah, yaitu sesuai dengan yang kita sepakati itu 90%. Nah, kalau ada kenaikan bisa 90 lebih, itu kan juga pastinya senang. Saya tuh senang anak-anak itu tertib, kemudian ketika mereka tidak masuk juga menyampaikannya kepada saya, tidak dalam arti udah nggak masuk, lus gitu aja. Jadi ada komunikasi lah dengan saya kalau Komunikasi. nggak masuk, kemudian efek Jadi bagus. jadi ada harapan untuk memaksimalkan keefektifan masuk sekolah ya. Nah, dari tujuan atau keinginan tersebut, strategi apa ya yang diambil Bu Yuli untuk mencapai target yang 95% tadi itu? Targetnya apa Bu Yuli? Jadi target strategi saya itu ini ya melakukan pendekatan kepada anak, karena gini, dia masuknya itu cuma bisa 3 kadang 4 hari itu nggak masuk. Jadi ketika dia masuk, dia itu banyak bermain dengan temannya, asik dengan temannya. Ketika mau saya tanya itu saya jadi iya ndak, ini anaknya ini saking asiknya dia, mau saya putus di sela-sela bermainnya saya juga kasihan. Kemudian tapi kalau saya biarkan nanti juga gimana. Jadi saya lebih ke emosional saya dulu itu kemarin. Saya redam emosi karena pasti sebal gitu Bu ya, kalau ada murid seperti itu tuh gimana saya ini nanti harus
mengatakan kepada anak. Jadi strategi saya itu lebih kepada melakukan pendekatan, kemudian saya harus bisa meredam emosional, lebih bersabar, kemudian juga apa ya? Atau oh iya, saya bisa bertanya kepada guru kelas sebelumnya. Jadi riwayat dia itu sebelum di kelas 3, sebelum di kelas 4 tuh seperti apa. Jadi nanti bisa buat kita sharing pertimbangan. Berarti kesabarannya Bu Yuli diuji ya untuk Iya, ini. kalau kita keras anak tersebut malah nggak masuk sekolah, Iya. jadi kesabarannya diuji. Mungkin ada Ya, strategi tambahan lagi untuk kalau memang kendala jaringan menambahnya ya itu? kenapa, yang penting bersuara ya. Gini ya, mungkin ke rumahnya Bu ya, karena memang Iya. saya belum pernah ke rumahnya karena memang rumahnya itu lumayan agak jauh dari sekolah saya ya, 3 kilo lebih itu. Jadi saya mungkin akan mencoba ke rumahnya, mencari tahu rumahnya dengan mengajak anak atau bertanya kepada anak rumahnya itu posisi tepatnya itu di mana gitu. Berarti Putra yang itu mau visit ke rumahnya. Iya. Terus yang paling dekat saat ini yang ingin dilakukan Bu Yuli apa ya? Kalau di waktu dekat ini yang mungkin yang saya lakukan itu yaitu kalau anaknya masuk, saya mencoba untuk mengambil waktunya dia di sela-sela bermainnya. Jadi rasa kasihan saya itu sudah saya kurangi sedikit supaya ada time waktu kita itu untuk ngobrol. Kemarin kan saya mau itu iya ndak ini lagi asik sama temannya, saya ndak tega gitu kan. Jadi saya lebih harus sedikit memberi keras itu ya, dalam arti bukan keras yang fisik tapi lebih keras ke karakternya supaya nanti saya bisa berbicara ngobrol dari hati ke hati dengan dia. Kemudian saya juga menjaga emosi itu yang ketika saya ngobrol dengan anak ini. Kira-kira kapan dilaksanakannya itu Bu Yuli untuk mendekati anak itu? Kalau pelaksanaannya sih tergantung dari anaknya Bu ya. Jadi masuknya dia itu kapan. Kalau nanti sesegera mungkin ya mungkin minggu ini kalau anaknya masuk saya ambil celah terbaik langsung saya tanya itu mau ngobrol dari hati ke hati ya tadi. Ya, tentunya Bu Yuli ada yang membantu ya untuk menyelesaikan menghadapi situasi yang seperti ini. Yang Ya, tadi katanya gurunya yang kelas 3 itu iya, siapa itu? bisa itu sekarang dulu dia kan di kelas 3 itu sama Pak Indra. Dan Pak Indra ini dia sekarang mengajar kelas 5. Jadi nanti saya bisa membantu saya nanti Pak Indra ini berkolaborasi dengan saya agar terjadi perubahan yang lebih baik, bisa meningkatkan kedisiplinan efektivitas anak masuk sekolah ini nanti. Ya. Bu Yuli akan segera mulai mengeksekusi permasalahannya dibantu dengan Pak Indra. Terus saya ingin tahu apa sih yang dia dapatkan Bu Yuli dari percakapan kita kali ini? Jadi awalnya saya kan tuh bingung Bu ya, kalau mungkin orang melihatnya udah biasa itu masalah sepele, tapi kalau kita belum mengalami seperti saya ini kan baru Bu ya, jadi guru kelas 4 dengan pengalaman permasalahan ini saya kan baru. Jadi tetap saya itu apa sih harus saya lakukan? Saya juga mau gini nanti bagaimana? Saya kan masih bingung. Nah, dengan adanya hari ini kita bertemu, saya ngobrol dengan Bu Enda, itu lebih mantap lagi. Kemudian saya bisa memiliki gambaran-gambaran apa ya nanti yang harus saya lakukan ketika anak itu nanti ketemu dengan anak itu. Jadi lebih ada motivasi juga, kekuatan itu yang mendorong saya, ayo, ayo, ayo. Jadi saya jadi sudah punya gambaran, memantapkan diri juga ada. Kok jadi saya tidak sabar ikut merasakan bagaimana perasaannya Bu Yuli menjalankan tugasnya yang tadinya ruwet itu akhirnya sekarang sedikit lega katanya seperti itu. Jadi sebelumnya terima kasih Bu Yuli sudah bisa ngobrol, bisa menyampaikan ke saya. Saya berharap Bu Yuli segera mendapatkan pencerahan dan minggu depan kita
kita bisa ngobrol lagi, bagaimana sih kelanjutannya dari apa yang dilakukan Bu Yuli itu? Mungkin Iya, terima Bu. kasih ya Bu Yuli ya. Lega nih, ini saya sudah lega, sudah plong, paling enggak saya punya gambaran. Nanti besok Senin ketemu anaknya itu seperti apa. Nanti Terima hubungi kasih loh, Bu. saya ya Bu, hubungi saya lagi. Saya Oh akan iya, menunggu pasti cerita nanti kita dari Bu ngobrol, Bu, Yuli ya. ya. Terima Iya, iya. kasih atas waktunya. Sampai Iya, jumpa Bu minggu Indah. depan. Iya, terima kasih Bu Assalamualaikum. Indah. Waalaikumsalam.